wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahannya, hidayahnya dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini mari sejenak kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita dengan lesan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota badan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Kita meyakini apapun yang ada pada diri kita, hidup kita, istri kita, rumah kita, pekerjaan kita, itu semua sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersyukur dengan lesan kita, dengan mulut kita, yaitu dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, banyak-banyak bertahmid. Kemudian bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu dengan cara menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sangat banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita, baik kita sadar maupun kita tidak sadar. Kalau kita mencoba menghitung nikmat tersebut, para hadirin hadirat, niscaya kita tidak akan sanggup. Terutama dalam kesempatan ini, ya, nikmat yang paling besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita bisa berada di tempat ini, di pondok yang berbarokah ini. Karena jarang, para hadirin hadirat, orang bekerja di tempat yang penuh dengan keberkahan. Tapi kalau kita, Masya Allah, ya, kalau niat kita benar, niat kita untuk mencari akhirat, dunia dapat, akhirat juga dapat. Coba kita perhatikan, ya, yang profesinya menjadi tukang, kalau jenengan niatnya untuk akhirat, ya, jenengan dapat gaji. Kemudian niat jenengan bangun pondok ini, bangun asrama, bangun kelas, tujuannya adalah agar santri-santri itu gampang mempelajari ilmu syar'i. Berapa kelas yang jenengan bangun? Masya Allah. Setiap santri yang masuk kelas tersebut, ya, santri itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena mempelajari ilmu syar'i. 1 santri, 2 santri, 3 santri, sampai 100 santri. Jenengan yang telah membantu membangun kelas tersebut, jenengan panen pahala. Masya Allah.
Ya, jadi bukan hanya ustadz yang memiliki peran dalam mendakwakan syariat Islam, tetapi jenengan juga punya peran yang sangat penting dalam mendakwakan syariat Islam ini. Janji Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku atas kalian. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari akhir kelak. Para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kajian kita kali ini temanya adalah pentingnya khusyuk dalam sholat. Pentingnya khusyuk dalam sholat. Insyaallah kita akan membahas kenapa kita harus khusyuk dalam sholat. Kemudian bagaimana cara agar kita ini bisa khusyuk dalam sholat kita. Tetapi sebelumnya, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari khusyuk. Ya, khusyuk. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh Ahmad Mustafa Qasim At-Tahtawi, kajian kita ini kita merujuk pada kitab, kita menggunakan kitab Al-Khusyuk fi Shalah yang dikarang oleh Syekh Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, dan ditahqiq, ya, diteliti oleh Syekh Ahmad Mustafa Qasim At-Tahtawi. Di sini Syekh Ahmad Mustafa Qasim At-Tahtawi menjelaskan tentang pengertian dari khusyuk. Ya, apa yang namanya khusyuk itu? Khusyuk di sini disebutkan annahu qiyamul qalbi baina yada rabbi bil khudu'i wa dzul, yaitu tunduk dan rendahnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khusyuk. Tunduk dan rendahnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, ya, disebutkan di dalam pengertian yang lain, arti dari khusyuk adalah tunduknya hati dan tenangnya anggota badan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan padamnya cahaya syahwat dan bersinarnya cahaya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduknya hati dan tenangnya anggota badan. Jadi para hadirin, yang namanya khusyuk, hati ini harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan anggota badannya harus tenang, disertai dengan padamnya cahaya syahwat. Artinya kita tidak mengikuti syahwat kita, dan bersinarnya cahaya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah pengertian sekilas tentang khusyuk. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pembahasan kita cukup banyak, ya. Tapi insyaallah kita berusaha untuk meringkas nanti. Kemudian yang kedua, tadi pertama adalah pengertian. Yang kedua, ada pertanyaan, mengapa kita harus khusyuk dalam sholat kita? Ya, mengapa kita harus khusyuk dalam sholat kita? Yang pertama, kenapa kita harus khusyuk dalam sholat kita?
Karena ibadah yang paling penting setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah napa, Pak? As-shalah. Ini sebagaimana disebutkan dalam rukun iman apa Islam? Rukun Islam. Ya. Rukun Islam yang kedua adalah as-shalah, iqamus shalah, iqamatus shalah, mendirikan salat. Jadi para hadirin, kalau kita sudah mentauhidkan Allah, ya, ternyata salat kita bolong-bolong, ternyata kita tidak perhatian dengan salat kita, ini perlu ditanya keimanannya, ya. Dia benar nggak mukmin? Atau jangan-jangan mukminnya, Islamnya hanya sekedar KTP. Ya, jadi zaman sekarang banyak. Kalau dilihat agamanya, statusnya dia Islam. Tapi ternyata sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak pernah sholat. Cuma di hari ke-7, yaitu di hari Jumat. Cuma Jumatan saja, ya. Ini perlu ditanya, dia benar nggak Islamnya, dia benar nggak imannya, ya. Jadi insya Allah nanti di sini kita akan mempelajari kenapa kita ini harus khusyuk dalam sholat, ya. Baik, kemudian kenapa kita harus khusyuk dalam sholat kita? Perhatikan, ini penting. Karena amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jadi para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau salat kita itu baik, ya, salat kita khusyuk, dengan izin Allah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan dipermudah, akan gampang urusannya, ya. Dan tentunya kalau sholat kita baik, maka kita semakin gampang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang sahih, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang dihisab pertama kali, ya, yang dipertanggungjawabkan pertama kali di hari kiamat adalah salatuhu, salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Jika salatnya itu baik, jika salatnya itu khusyuk, faqad aflaha wa anja, maka dia akan beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika salatnya itu rusak, maka dia akan merugi. Perhatikan para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan salat kita. Salat kita termasuk salat yang baik apa enggak? Kita termasuk orang yang suka nunda-nunda salat apa tidak? Kita perhatikan. Untuk ibu-ibu, ya, jangan suka menunda-nunda sholat cuma gara-gara melanjutkan bersih-bersih rumah, ya, gara-gara sibuk masak. Kita takutkan kalau kita suka menunda-nunda sholat, kita termasuk orang-orang yang lalai dalam mendirikan sholat. Ini biasanya ibu-ibu, biasanya kalau ibu-ibu sudah masak, sedang asik masak, sedang asik bersih-bersih, sholatnya itu lupa diakhirkan sholatnya, ya. Adapun kalau bapak-bapak
Alhamdulillah, bapak-bapak ketika azan mereka disyariatkan untuk sholat berjamaah, ya. Bapak-bapak, laki-laki itu sholatnya ada di masjid secara berjamaah. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu sholat mereka ada di rumah. Jadi kalau jenengan suka sholat di rumah, ya, maka secepatnya kita rubah kebiasaan kita, ya. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, perempuan sholatnya di rumah, sekarang siapa yang sholat di masjid? Makanya syariat Islam mensyariatkan perempuan itu sholatnya di rumah, adapun laki-laki sholatnya di masjid. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang ketiga, ini kita percepat ya. Jam 7.22. Taib. Yang ketiga, kenapa kita harus khusyuk dalam sholat? Karena tolak ukur keimanan seseorang dapat dilihat dari sholatnya. Jadi para jamaah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, seseorang dikatakan dia itu orang yang beriman, dia itu orang yang soleh, bisa dilihat dari sholatnya. Ya, ini laki-laki soleh, ini perempuan soleha. Gimana cara menentukannya? Bisa kita lihat dari sholatnya. Kita tanya ke temannya, kita tanya ke kerabatnya, sholatnya gimana. Jadi untuk pemuda yang belum menikah, kalau jenengan cari calon istri, cari yang rajin sholat, ya, bukan yang rajin dandan. Hati-hati. Kalau rajin dandan, ya, dia menghabiskan uang Anda, dia merusak kehidupan Anda, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Tapi kalau rajin sholat, insya Allah dia akan membantu Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Gimana kalau kedua-duanya? Nggak masalah ya. Rajin sholat dan rajin dandan. Tapi ingat, dandannya seorang istri, seorang perempuan, itu bukan untuk semua orang, ya. Dandannya seorang perempuan dikhususkan pada suaminya. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Umar ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna ahamma umurikum indi as-shalah." Sesungguhnya perbuatan kalian yang paling penting di hadapanku, as-shalah adalah salat. Man hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafidha dinah. Barang siapa yang menjaga salat, perhatikan, barang siapa yang menjaga salat, faqad hafidha dinah, maka dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha, barang siapa yang melalaikan salat, fahuwa lima siwaha atiya, maka dia untuk perkara di luar salat itu lebih lalai. Coba perhatikan para hadirin hadirat. Kalau seseorang itu menjaga sholatnya, insya Allah dia akan menjaga puasanya, dia akan menjaga zakatnya, menjaga amalan-amalan kebaikannya. Dan yang paling penting, untuk urusan rumah tangga, dia akan menjaga hak-hak suami istrinya. Ini yang paling penting. Makanya kita sebutkan tadi ya, kalau kita mencari calon atau mencari calon untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya, ya, pilih calon yang sholatnya baik, ya, pilih calon yang sholatnya baik. Insya Allah Anda akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian yang nomor 4, ya, kenapa kita harus khusyuk dalam sholat? Karena khusyuk dalam sholat itu, atau karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mencegah dari kemaksiatan. Jadi para hadirin, kalau kita melihat anak yang rajin berbuat kemaksiatan, orang yang suka berbuat dosa, pasti dia tidak perhatian dengan sholatnya, dia lalai dari sholatnya. Kok bisa para hadirin, hadirat? Iya, karena orang yang rajin sholatnya, orang yang khusyuk sholatnya, maka dia akan terhindar dari kemungkaran, dari perbuatan dosa, dan dari kemaksiatan. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, karena dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ya, makanya di sini kita perlu menjaga kekhusyuan dalam salat kita. Karena seseorang semakin khusyuk salatnya, maka dia semakin jauh dari kemaksiatan. Sekarang bagaimana kalau ada orang kelihatannya baik, baik, tapi ternyata diam-diam dia suka berbuat kemaksiatan ketika dia sendirian, maka bisa kita katakan kemungkinan dia kurang khusyuk dalam sholat dia. Setiap hari kita lihat dia sholat berjamaah, ya, dia rajin sholat, ternyata dia masih suka berbuat kemaksiatan. Berarti alasannya tadi hadirin hadirat, yaitu karena dia tidak khusyuk dalam sholat dia. Taib, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penyebab yang keenam, ya, alasannya keenam yang terakhir, kenapa kita harus khusyuk dalam sholat kita? Karena khusyuk dalam sholat menentukan, karena khusyuk, ya, menentukan kualitas sholat seseorang, ya. Khusyuk dalam sholat, ya, atau khusyuk menentukan kualitas sholat seseorang. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kalau orang sholat itu, ya, setelah dia sholat, dia tidak akan mendapatkan ganjaran penuh 100%, ya. Dia tidak akan mendapatkan ganjaran penuh 100%. Terkadang dia mendapatkan 1/10 dari sholatnya, dia mendapatkan pahala 1/10 dari sholatnya, atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, sampai full 1/1, ya, 1/1. Ini artinya dia telah mendapatkan, ya, kekhusyuan yang sempurna dalam sholatnya. Jadi para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang dia itu khusyuknya hanya sekedarnya, kemungkinan dia akan mendapatkan ganjaran dalam sholatnya hanya 1/7 atau 1/5. Tetapi kalau orang itu berhasil mengerjakan sholat secara khusyuk dengan sempurna, maka dia telah mendapatkan ganjaran sholat secara sempurna. Para
Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke hukum khusyuk dalam sholat. Apa hukum khusyuk dalam sholat kita? Ya, apa hukum khusyuk dalam sholat kita? Maka di sini para ulama bersepakat bahwasanya khusyukul mar'i fi shalah wajibun. Khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Hasba istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi seseorang wajib khusyuk dalam sholat dia sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Ketika takbir dia khusyuk. Ternyata ketika selesai membaca Al-Fatihah datanglah pikiran-pikiran tentang permasalahan dunia, ya. Ternyata dia apa? Dia ngelamun, ya. Ngelamun, memikirkan urusan rumah tangganya, memikirkan pekerjaannya, maka enggak masalah, ya. Itu wajar, itu wajar. Ya. Tetapi dia harus berusaha untuk khusyuk dalam sholat dia. Apakah sholatnya itu batal? Maka sebagaimana dikatakan para ulama, sholatnya tidak batal, ya. Sholatnya tetap sah. Akan tetapi sebagaimana anak katakan tadi, dia akan mendapatkan ganjaran sholatnya sesuai dengan kekhusyuan yang dia kerjakan. Baik, di sini ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fis sholati fala sholata lahu. Barang siapa yang mengetahui orang yang ada di sampingnya, ya, jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, kemudian kita tahu ada orang di samping kita, ini siapa? Oh, ini fulan, ini Muhammad, ini Ali. Man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan. Barang siapa yang mengetahui orang yang ada di samping kanannya dan samping kirinya secara sengaja, wa huwa fis shalah, dan dia dalam keadaan salat, fala sholata lahu, maka salatnya tidak sempurna. Jadi hadirin hadirat, kalau kita sholat Allahu Akbar, kemudian ada fulan datang, ya, kita ngelirik ke kanan dengan sengaja. Oh, ini fulan, ini Muhammad, oh ini Ali. Yang kiri, oh ini Mahmud, ini Yazid. Maka sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salat orang tersebut tidak sempurna. Artinya, ya, kekhusyuannya berkurang. Baik. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada pertanyaan, ya. Syekh ditanya, bagaimana kalau ada orang sholat, kemudian di tengah-tengah sholatnya dia memikirkan urusan dunia. Ini yang sering terjadi, nggih. Kalau kita sedang sholat, pertamanya kita sudah khusyuk, Allahu Akbar. Kita sholat, ternyata di rakaat kedua, rakaat ketiga, ingat apa? Ingat barang yang hilang, ingat hutangnya yang belum lunas, ingat apa? Anak-anaknya yang belum pulang, ingat kerjaannya, ingat masakannya, ya, ingat masakannya, ingat ini dan itu. Kemudian saya ditanya, ini sholatnya batal nggak sholatnya? Ya, ini sholatnya batal nggak? Kemudian Syekh Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala mengatakan, innahu alal insan an yuqbila ala sholatihi biqalbihi wa niyatihi. Langsung kita terjemahkan aja, ya.
sesungguhnya wajib bagi seseorang ketika dia sholat, ya, mau sholat, agar dia itu menghadirkan hatinya dan niatnya. Jadi yang pertama adalah kita hadirkan hati kita dan niat kita. Niat untuk Allah, ya. Sekarang saya niat untuk Allah dan sekarang saya sedang sholat untuk urusan akhirat, ya. Saya tidak mau memikirkan urusan dunia saat ini. Yuridu bidzalika wajha Allah, kemudian dia ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk menghadirkan akalnya. Dia harus menghadirkan akalnya. Jadi dia tidak memikirkan perkara lain, ya. Dia tidak memikirkan perkara lain kecuali sholat. Udah, kita ingat-ingat sekarang saya sholat. Jangan memikirkan urusan yang lain, nanti saja itu. Kan cuma sebentar toh. Mungkin maksimal 5 menit. Udah, saat itu buang semua pikiran kita kecuali akhirat, kecuali sholat. Ya. Kemudian kalau ternyata dia memikirkan urusan dunia setelah itu, ya, ingat istrinya, ingat anaknya, ingat pekerjaannya, ya, fala yulamu ba'da dzalika, maka dia tidak dicela. Maksudnya apa? Maksudnya sudah enggak masalah, ya. Yang jelas dengan syarat tadi, ya, dia berusaha untuk fokus dalam sholat dia. Ingat rumah, ingat, ya, keluarga, dihilangkan, ya, dihilangkan. Insya Allah setelah ini kita akan mempelajari tentang cara-cara khusyuk dalam sholat. Baik, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya, cara-cara mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Ini yang penting, ya. Bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk? Karena orang yang khusyuk sholatnya, ya, hidupnya akan barokah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, cara mendapatkan kekhusyuan dalam sholat kita adalah ihdarul qalbi fi sholah, menghadirkan hati dalam sholat. Ini maksudnya pripun? Maksudnya gimana para hadirin hadirat? Maksudnya adalah ketika kita mau sholat, ya, kita membuang jauh-jauh pikiran kita yang berkaitan dengan dunia, yang berkaitan dengan kesibukan dunia. Sudah, untuk 5 menit atau 10 menit tinggalkan pekerjaan jenengan, ya, tinggalkan memikirkan pekerjaan jenengan, tinggalkan memikirkan hutang jenengan, ya, udah ditinggalkan semuanya. Kita fokus sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan titik fokus kita dalam sholat ini, ya, ini kadang kuat, kadang lemah. Bener ya? Kadang kita benar-benar fokus, kadang-kadang nggak bisa fokus. Ya, kadang-kadang nggak bisa fokus. Kadang-kadang main-main, mungkin kalau laki-laki mungkin main jenggotnya, dipegang-pegang jenggotnya, padahal apa? Cuma iseng, ya. Atau kalau perempuan main-main apa? Mukenanya karena ada biasanya ada bordirannya, atau main kancing bajunya, ya. Ini menunjukkan lemahnya tingkat kekhusyuan orang tersebut. Jadi orang khusyuk itu kadang kuat, kadang lemah, ya. Tergantung tingkat keimanan orang tersebut. Ya. Tingkat keimanan orang tersebut terhadap akhirat. Kalau dia yakin, ya, bahwasanya dia akan mati
dan akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia semakin kuat keimanannya, tingkat kekhusyuannya semakin tinggi dan semakin kuat. Ya. Adapun orang-orang yang suka memuja-muja dunia, ya, ketemu di sana, di sini, di depan, di belakang, yang dibahasnya pasti dunia, pasti uang. Dia menganggap dunia itu adalah sesuatu yang wow, ya, sesuatu yang megah. Ketika sholat, ya, pasti dia ingat dunia. Ini menunjukkan kalau orang itu keimanannya lemah. Baik, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bagaimana apa penyebab iman seseorang itu lemah? Ya. Penyebab iman seseorang itu lemah bisa jadi apa? Karena dia kurang ilmu, ya kan? Dia tidak mengenal Allah. Dia nggak tahu tentang hukum halal dan haram. Penyebab pertamanya adalah karena dia kurang ilmu. Untuk itu, orang yang imannya lemah, hendaknya dia berusaha untuk memperkuat keimanannya. Yang pertama adalah dengan cara mencari ilmu. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, cara mendapatkan kekhusyuan dalam sholat adalah at-tafahumu lima'anil Qur'ani wa adhkaris sholah, yaitu paham bacaan atau paham makna Al-Quran dan makna zikir-zikir yang dibaca ketika sholat. Jadi para jamaah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita faham apa yang kita baca, ya, entah itu ayat Al-Quran, entah itu zikir-zikir yang disyariatkan dalam sholat, kita akan lebih meresapi apa yang kita baca. Ya, kita akan lebih mengena. Ya, bacaan yang kita baca akan lebih mengena ke dalam hati kita. Misalnya, ketika kita takbir, Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Di sini kita tahu kalau Allah itu yang paling besar, yang paling berkuasa, ya, yang memiliki kehendak. Niscaya kita akan tenang dalam sholat kita. Ya, kita akan tenang dengan sholat kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, para hadirin hadirat, Rasulullah itu ketika beliau mendapatkan kegalauan, ketika dia sedih, ya, beliau ngapain? Beliau sholat. Beliau sholat. Ya, kok bisa sholat itu bisa menenangkan? Iya. Karena ketika sholat, ya, kita memahami makna dan kandungan pada ayat-ayat yang kita baca dan zikir-zikir yang kita baca. Kita tahu maknanya. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ya, ketika kita ada masalah, ya, kita yakin kalau Allah itu yang mengatur semua alam semesta ini. Kalau Allah lah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita yakin, ya. Kalau kita yakin Allah yang memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, udah beres, ya. Kita pasrahkan permasalahan kita kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah, ya. Tapi permasalahannya, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan banyak orang, mereka nggak paham tentang bacaan sholat. Sekedar dibaca saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Subhana rabbiyal azimi, ihdinas siratal mustaqim. Ya.
Padahal ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Apakah mereka tidak metadaburi Al-Qur'an? Ini menunjukkan perintah kalau kita ini diperintahkan mempelajari Al-Qur'an. Minimal kita mempelajari bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat. Ya, jadi yang belum bisa bahasa Arab, tafadhol bisa belajar bahasa Arab ya. Kalau kemarin ada di Ma'had ada pembelajaran bahasa Arab. Ya Pak ya, Ustaz. Ada. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada apa? Tidak. Monggo, tafadhol dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan. Jenengan sekarang berada di tempat yang barokah. Makanya mari kita ambil keberkahan tempat ini. Kita maksimalkan hidup kita ya. Kita maksimalkan hidup kita, umur kita untuk mencari keberkahan, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jenengan enggak rugi. Jenengan enggak rugi, antum enggak rugi, antum berada di ma'had yang barokah ini, ya. Karena meskipun mungkin saja ya perekonomian kita itu minim mungkin ya, tapi insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Kita akan merasa cukup ya dengan apa yang kita dapatkan. Taib. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cara mendapatkan kekhusyuan dalam sholat yang keberapa nih? Ketiga ya. Ketiga, an ya'rifa anna sholata hadiyatul abdi ila rabbih. Hendaknya kita tahu atau dengan bahasa lain mengetahui bahwasanya sholat adalah hadiah seorang hamba kepada Tuhannya, ya. Pemberian seorang hamba kepada Tuhannya. Sebagaimana diceritakan ya kisah tentang penyembelihan yang dikerjakan oleh dua anak Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi dua anak Adam memberikan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sama. Ketika kita sholat, kita ini mempersembahkan sebuah ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah kita? Jawabannya adalah tidak. Ya Allah nggak butuh ibadah kita. Tapi tujuannya adalah ya kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana caranya Allah itu ridho? Kalau hidup kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, Bu, hadirin hadirat, kalau hidup kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun pekerjaan kita ini rendah, ya, kehidupan kita akan berkah. Kehidupan kita akan nyaman, kehidupan kita akan bahagia. Kita tidak akan merasa kecil hati meskipun pekerjaan kita rendah. Bahkan sebaliknya, ya, ya, kita bersyukur karena memiliki pekerjaan yang rendah. Kenapa para hadirin hadirat? Karena hadirin hadirat semakin banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, semakin kaya seseorang, semakin tinggi jabatannya, ya, semakin lama perhitungannya di hari kiamat kelak.
Jadi totalannya banyak nanti. Semakin orang itu kaya, ya, nanti totalannya itu semakin lama. Beda orang yang miskin. Orang yang kehidupannya sempit, tapi dia bersabar dan bersyukur, ya. Nanti ketika di akhirat, dia akan dihisab, ya, dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang cepat. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ulama salaf menyebutkan as-salatu kajariyah. Salat itu seperti budak perempuan. Ini nggak tahu Allah alam kenapa disamakan dengan budak perempuan. Ya. Yang diberikan kepada seorang raja. Budak perempuan yang diberikan, yang dihadiahkan kepada seorang raja. Sekarang bagaimana yang kita fahami, ya? Apa yang kita fahami jika ternyata hadiah yang diberikan, budak yang diberikan tersebut adalah budak yang cacat, ya, budak yang buta, budak yang tuli, budak yang tangannya terpotong, budak yang kakinya terpotong. Apa yang terjadi? Apakah rajanya itu ridho? Ya, rajanya ridho enggak? Kalau rajanya ridho, biasanya rajanya itu akan memberikan respon yang baik. Rajanya akan memberikan hadiah yang besar untuk orang yang memberikan budak tadi. Tapi kebalikannya, kalau ternyata rajanya nggak ridho, ya, ternyata yang dikasih adalah budak tapi nggak punya roh. Pripun? Gimana itu? Budak tapi nggak punya roh. Maksudnya budak yang sudah mati. Rajanya bukannya dia itu ridho, tapi marah. Dia murka. Ini menunjukkan penghinaan. Sama. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sholat, ternyata sholat itu main-main, sholatnya main-main, ya. Kalau yang sudah dewasa insya Allah udah nggak guyonan, ya. Tapi kalau anak-anak kita lihat, anak-anak, bahkan anak yang sudah balik, ya, anak yang sudah balik, hukumnya sama seperti kita. Dia wajib sholat. Umurnya masih 15, 16, 17. Mereka sudah wajib untuk mengerjakan sholat. Tapi ketika mereka bercanda, ya, ini menunjukkan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti tadi, ya, seseorang menghadiahkan kepada raja seorang budak, ternyata budaknya sudah mati. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Taib, disebutkan pula bahwasanya khusyuk dalam sholat itu ibarat rohnya sholat, ya, rohnya sholat. Kalau kita sholat tanpa ada kekhusyuan, berarti sholat kita itu seperti bangkai, ya. Jadi sholatnya jungkat-jungkit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, jungkat-jungkit saja, ya. Cuma capek, ya, cuma capek, nggak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal waktu yang kita gunakan untuk sholat kurang lebih sama, ya. Jadi mari kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ini cuma ada 4, ya. Yang keempat, bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk? Yang keempat adalah menghilangkan apa saja yang bisa merusak kekhusyuan kita dalam sholat, atau menghilangkan apa saja yang bisa memberikan was-was kita dalam sholat, ya, memberikan was-was dalam pikiran kita ketika sholat, ya. Jadi setiap perkara
yang menjadikan kita was-was dalam sholat. Contohnya apa hadirin? Jangan pernah ya sholat kemudian merasa was-was, merasa terbang kemana-mana, merasa nggak khusyuk. Ya, ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Nggak cuma jenengan, saya juga pernah. Ya, bahkan sering ketika sholat ternyata apa? Pikiran itu terbang kemana-mana. Maka was-was seperti ini bisa menghilangkan kekhusyuan kita dalam sholat. Baik, sekarang kita sebutkan permasalahan apa saja yang berkaitan dengan was-was ini. Yang pertama, karahiyatus shalah lil haqin wa bihadrati ta'am. Dibencinya sholat bagi orang yang menahan buang hajah dan ketika makanan sudah dihidangkan. Ya, dibencinya sholat, maksudnya makruh ya. Dibencinya sholat bagi orang yang ingin buang hajah dan ketika dihidangkan makanan atau hidangan. Jadi para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sholat Allahu Akbar, ternyata ketika itu kita sedang menahan BAK atau BAB atau BA, menahan buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Pripun sholatnya? Sholatnya khusyuk enggak para jamaah? Hadirin hadirat. Ya, sholatnya bisa jadi goyang-goyang gitu. Goyang kanan, goyang kiri. Bukan pendangdut ya. Naudzubillah. Bukan dangdutan. Tapi nahan kentut ya. Nahan buang angin. Atau nahan buang air kecil atau buang air besar. Maka ini dibenci dalam sholat kita. Ya, hendaknya kita batalkan sholatnya, udah. Dibatalkan gak masalah. Kalau pas sholat Jumat, ya, pas sholat Jumat, ternyata kita ada di shaf pertama. Kita nahan buang air kecil, ya, atau buang air besar. Udah dibatalkan. Kalau memang mengganggu kekhusyuan kita, kita batalkan. Terus gimana cara keluarnya? Kan banyak jamaahnya. Ya, boleh nggak lewat depannya? Maka jawabannya adalah boleh. Kalau kita sholat di depan, kemudian ya kita melewati jamaah yang lain, nggak masalah. Ya, nggak masalah, nggak dosa. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya sutrohnya, pembatasnya orang yang sedang sholat berjamaah adalah sutrohnya imam. Jadi para hadirin hadirat, kalau kita sedang sholat berjamaah, kita itu tidak boleh lewat depannya imam. Tetapi kalau kita lewat depannya makmum, nggak masalah. Ya, lewat depannya makmum nggak masalah, boleh. Kita langsung saja lurus lewat samping, atau kita menerobos ke belakang, nggak masalah. Ya. Atau ya, ketika kita sholat, ternyata makanan sudah dihidangkan, ya, maka hukum sholat kita adalah makruh. Kita lebih baik membatalkan sholat kita, atau jangan sholat terlebih dahulu. Tapi tentunya dengan syarat ya, syarat sholat hukumnya makruh ketika makanan sudah dihidangkan. Yang pertama, kita mampu untuk makan, ya kan? Maksudnya kita nggak puasa, kita sedang nggak puasa. Kemudian makanannya sudah siap dihidangkan, makanannya sudah ada di atas meja, ya. Yang ketiga, kita sangat ingin makan, ya, karena lapar. Ternyata sholat berjamaah, lapar, makanan sudah disiapkan di gazebo misalnya, ya, udah, kita nggak ikut sholat berjamaah nggak masalah, karena terpenuhi 3 syarat tadi, ya.
kita kelaparan, kemudian makanannya sudah dihidangkan. Yang ketiga, makanannya bisa dimakan, makanannya sudah nggak panas, ya. Atau kita nggak puasa, bisa dimakan makanannya. Jadi kita nggak usah sholat berjamaah ketika itu, karena hukum sholat kita adalah makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadukum bihadratit ta'am, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidaklah salah satu dari kalian sholat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula sholat ketika menahan dua hajah, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berkaitan dengan was-was tadi adalah ta'khirus sholati indastidadil har, mengakhirkan sholat ketika panas yang sangat terik. Ini sholat apa hadirin hadirat? Sholat apa? Zuhur, ya. Sholat zuhur. Secara umum, ya, sholat itu ditekankan, dikerjakan di awal waktu. Tetapi hadirin hadirat, untuk sholat zuhur, ketika mataharinya sangat terik, ya, sangat panas, maka disyariatkan dikerjakan di akhir waktu. Boleh dikerjakan di akhir waktu dengan alasan agar kita lebih khusyuk dalam mengerjakan sholat tersebut. Ya, kalau kita paksakan, kalau sholat zaman dahulu kan, zaman Rasulullah mungkin atapnya kurang rapat, ya kan? Jadi panasnya masih terasa. Ya, mungkin sama kalau di masjid, ya. Di masjid mungkin lagi lampu mati mungkin, ya. Lagi lampu mati, panas, cuacanya sangat panas. Kalau kita tetap sholat, sholatnya gak khusyuk, ya, sholatnya diakhirkan, gak masalah. Sholatnya diakhirkan, nunggu sampai cuacanya lebih dingin. Baik. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan was-was tadi, ya. Yang ketiga adalah jawazu taghmidil ainaini idza kana yahsulul khusyu'u bidzalika. Bolehnya menutup kedua mata ketika mendapatkan kekhusyuan dengannya. Ya, para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya menutup kedua mata ketika sholat hukumnya adalah makruh. Ya, menutup mata ketika sholat hukumnya adalah makruh. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, memang benar. Karena kalau kita tutup mata biasanya ketiduran, ya. Terutama sholat subuh. Sholat subuh. Ya, kalau menjamkan mata biasanya ketiduran, makanya hukumnya makruh. Tetapi kalau ternyata dengan memejamkan mata tersebut bisa menambah kekhusyuan, ya, menambah ketenangan, khusyuk, tenang, ya, bukan tenang karena tidur, ya, ntar mendengkur nanti, ngorok nanti, bukan karena itu. Menambah ketenangan, menambah kekhusyuan, maka dibolehkan. Ya, biasanya kalau kita sholat Allahu Akbar, ternyata kita ingat hutang, ingat kerjaannya, ingat ini dan itu, kita memejamkan mata sekilas, ya, sebentar saja, jangan lama-lama. Tujuannya adalah untuk menghilangkan gambaran-gambaran tadi, ya, menghilangkan gambaran-gambaran tadi yang ada dalam pikiran kita, ya kan? Biasanya sholat ingat hutangnya, ingat belum jemput anak, udah pejamkan mata sebentar saja, dihilangkan gambaran tersebut dari pikiran kita, dihilangkan. Kemudian kita melihat lagi. Ya. Para hadirin hadirat
rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi kalau kita memang bisa khusyuk tanpa memejamkan mata, ya, maka ini lebih baik. Kenapa? Karena disunahkan, disyariatkan ketika kita sholat, mata itu melihat ke arah tempat sujud. Itu yang disunahkan, disyariatkan, melihatkan ke tempat, melihat tempat sujud, ya. Makanya diusahakan kalau kita sholat, ya, kita itu menggunakan alas yang minim gambar. Jangan yang banyak tulisannya. Ya, kalau kita sholat ternyata sajadahnya itu penuh dengan tulisan, bukannya kita khusyuk dalam sholat kita, bukannya menjadikan kita lebih khusyuk, ya, maka kita bisa menjadikan kita lebih lebih fokus kepada tulisan tersebut. Bukan sholatnya yang fokus, bukan, tapi baca tulisannya yang fokus. Ya, kadang-kadang kita sholat, ada orang di depan kita, sarungnya ada tulisannya Atlas, ya, Wadimor, apalagi, ya, dibaca biasanya, ya, BHS. Ya, ini mengurangi kekhusyuan kita. Ini bukti kalau sholat kita kurang khusyuk. Kalau kita bisa membaca tulisan yang ada pada sarung atau bajunya teman kita yang ada di depan kita ketika sholat, ini menunjukkan kalau sholat kita kurang khusyuk. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dikit lagi nih. Baik. Tadi ada gambaran yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Bahwasanya ketika sholat, ya, beliau itu tidak mengetahui siapa yang ada di samping kanan, samping kiri. Secara sengaja, ya. Kalau ada orang secara sengaja dia itu ngabsen, ya, ngabsen tetangga kanan kirinya, ini menunjukkan kalau dia tidak khusyuk. Sama seperti tadi, kalau dia secara sengaja membaca tulisan yang ada di hadapannya, maka ini menunjukkan dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Berkata di sini, ya, Mujahid radhiyallahu an, kuntu idza ra'aitu sahaba idza qamu ila shalah faka'annahum ajsad la arwah fiha min khasyatillah. Berkata, aku melihat para sahabat ketika mereka sholat, mereka itu seperti jasad tanpa roh, ya, seperti jasad tanpa roh, ya, kayak patung. Itu sholatnya para sahabat. Min khasyatillah, mereka itu anteng, diam karena apa? Bukan karena tidur, bukan karena ngantuk, bukan, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka anteng. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini disebutkan di dalam riwayat yang dibawakan oleh Abdullah bin Zubair, salah seorang sahabat, ya. Annahu kana yasjudu fayutilu sujud. Bahwasanya beliau itu sujud dan memanjangkan sujudnya sampai burung hinggap di punggungnya karena lamanya sujud beliau. Subhanallah. Itu sahabat sujud, ada burung yang lagi asik hinggap di punggung beliau radhiyallahu anhu. Ya. Ingat tadi, ya. Ini antengnya bukan karena ngantuk, bukan. Ya, karena saking khusyuknya dalam sholat. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan was-was dalam sholat. Satu lagi, yaitu jawazul hikkah
wa mashul araqi fi shalah. Bolehnya menggaruk badan, boleh garuk-garuk dan mengusap keringat ketika sholat. Jadi hadirin hadirat, jangan kira ya, khusyuk itu harus anteng kayak patung, nggak boleh ngapa-ngapain ya. Kalau gatel ditahan, digigit nyamuk ditahan ya. Kena anaknya main-main kemudian mau malu abinya mungkin ya, dipalu kakinya, atau anaknya main pisau abinya mau ditusuk ya, diem. Wah, ini khusyuk berarti bukan kayak gitu juga ya. Ketika kita gatal boleh kita garuk ya. Kalau kita keluar keringat boleh diusap keringat tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat, beliau pernah menyingkirkan kaki Aisyah yang ada di hadapan beliau. Coba Rasulullah, beliau gerak ketika sholatnya. Padahal beliau adalah orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna. Tentu beliau adalah manusia yang paling khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana dengan kita? Maka boleh ya. Kalau kita gerak karena kebutuhan, maka boleh. Contohnya, kalau kita sholat, ternyata cuacanya sangat panas, kita lupa menyalakan kipas angin. Kipas anginnya ada di samping kita. Boleh kita nyalakan kipas angin, cetek, boleh. Tapi ingat ya, kalau sholatnya di depan, kipasnya di belakang jauh, ya jangan. Ya, karena gerakannya terlalu banyak. Tapi kalau gerakannya cuma sedikit, boleh ya. Sebagaimana gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, itulah yang bisa kita sampaikan. Kita telah membahas pengertian khusyuk, kemudian kenapa kita harus khusyuk dalam sholat kita, kemudian hukum tentang khusyuk dalam sholat, kemudian cara-cara bagaimana kita bisa mendapatkan kekhusyuan kita dalam sholat. Semoga dalam pertemuan kita kali ini kita bisa mengambil banyak faedah, dan kita bisa sama-sama ya, bukan hanya jenengan tapi saya juga, kita sama-sama memperbaiki sholat kita. Kita sama-sama berusaha mencari kekhusyuan kita dalam sholat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surga firdausnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.